Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Hidayat. Saya dari kelas manajemen 22A. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang harga pokok pesanan pro posting pada sesi 4. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Sedangkan costing merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Adapun karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu satu, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan keinginan pelanggan, serta setiap jenis produk dihitung harga pokok secara masing-masing. 2. Biaya produksi harus digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung terdiri dari BOP, biaya overhead pabrik. 4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan terhadap harga pokok pesanan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di awal. 5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai, diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun manfaat dari harga pokok pesanan costing, 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan manufaktur yang produksinya menentukan pada pesanan akan memproses produksinya menurut spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, harga jual yang dibebankan kepada para pemesan sangat ditentukan oleh besarnya masing-masing daya produksi yang dikeluarkan dalam pembuatan produk pesanan tersebut. Rumus yang sanggup digunakan untuk menghitung harga jual yaitu taksiran biaya produksi untuk pesanan, taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pesanan, taksiran total biaya pesanan, laba yang diinginkan perusahaan, dan taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Terkadang produk yang dipesan oleh pemesan harga jualnya sudah terbentuk di pasaran, sehingga manajemen hanya tinggal tetapkan apakah akan mendapatkan pesanan yang diinginkan oleh pemesan tersebut atau menolak pesanan pemesan tersebut. Untuk sanggup memilih entah itu untuk menolak atau mendapatkan suatu pesanan tersebut, maka administrasi membutuhkan info total harga pokok dari produk yang dipesan oleh pemesan tersebut. Info wacana total harga pokok pesanan tersebut, maka administrasi tidak mempunyai jaminan apakah harga yang diminta pemesanan sanggup mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Memantau realisasi biaya produksi. Apabila perusahaan telah mendapatkan sebuah pesanan dari pemesan, maka administrasi membutuhkan informasi biaya produksi yang sebetulnya dikeluarkan melalui pesanan tersebut. 4. Menghitungkan laba dan atau rugi setiap pesanan. Manajemen sanggup mengetahui suatu pesanan tertentu menghasilkan keuntungan bruto bagi perusahaan.
atau sebaliknya untuk mengetahui apakah suatu pesanan menyebabkan rugi bagi bruto. Maka administrasi membutuhkan info biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Eh, Informasi keuntungan atau info rugi bruto setiap pesanan dibutuhkan untuk mengetahui bantuan setiap pesanan dalam menentukan biaya non produksi dan menghasilkan keuntungan ataupun rugi. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada neraca yang merupakan salah satu bentuk laporan keuangan utama perusahaan manufaktur, manajemen wajib menyajikan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi untuk tiap pesanannya. Biaya produksi per pesanan itu, maka administrasi perusahaan manufaktur sanggup memilih biaya produksi yang menempel pada pesanan yang telah simpulan diproduksi. Namun hingga dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Menurut catatan tersebut, administrasi sanggup juga memilih semua biaya produksi yang telah menempel dalam pesanan yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan produksi dalam proses yang dilakukan dalam metode pesanan. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok yang merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses di dalam buku besar. Berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk ini, harga pokok produk jadi dan produk dalam proses dihitung dan dicatat, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Sedangkan rekening pembantu, kartu persediaan, kartu harga pokok, kartu biaya, dan kartu biaya. Rekening kontrol yang digunakan dalam buku besar yang perlu dibentuk untuk menampung biaya produksi dan biaya non produksi dalam metode variabel costing dengan menggunakan metode harga pokok pesanan adalah barang dalam proses, biaya bahan baku, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, biaya dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.